Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged kebanggian malih insyaallah. Mudah-mudahan dados kebanggian ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dicatatkan oleh Allah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan duduk di majelis ini insyaallah. Sebagaimana janji Allah lewat Rasulnya bahwa seseorang yang duduk di majelis seperti ini insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar, senilai dengan 1000 rakaat sholat malam insya Allah. Kemarin insya Allah kita sudah belajar tafsir Quran surah Al-Ikhlas, surah nomor 112 atau sering kita sebut dengan Kulhu, surat Kulhu, dan kita sudah bahas sebagian insya Allah. Kita ulang sedikit. Surat ini ada 4 ayat, insya Allah sudah dibacakan oleh Pak Pri kemarin. Kemudian banyak dibaca oleh Rasulullah ketika sholat qobliyah subuh sama sholat ba'da maghrib. Sering dibaca setangkap dengan Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Kemudian kita juga sekaligus kemarin sudah menyampaikan bahwa surat ini menjadi soal ujian bagi yang menganggap dirinya sebagai Tuhan atau dianggap dipertuhankan. Kalau ada Tuhan itu harus memenuhi syarat yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Yang milik orang pemawon kemarin sekawan ingat pindah, Tuhan harus esa. Yang kedua, Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun dan Tuhan itu dibutuhkan oleh siapapun. Siapapun berarti orang non muslim pun butuh. Orang yang tidak percaya kepada Allah pun butuh Allah sebenarnya. Kemudian Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak boleh anak. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan dan tidak punya anak. Tuhan itu seperti itu. Kemudian nomor 4, Tuhan itu adalah tidak sama dengan segala sesuatu, tidak setara dengan segala sesuatu. Nah, yang lolos kepada 4 ujian ini hanya Allah saja Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tuhan yang lain tidak mungkin lolos dengan syarat yang 4 ini. Contoh Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan oleh saudara kita dari Nasrani, maka itu dilahirkan oleh Maryam alaihissalam. Kemudian yang lain-lain, pokoknya Tuhan apapun yang selain Allah pasti nggak bisa menjawab yang 4 ini. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas karena ini ikhlas hanya membicarakan tentang ketauhidan Allah saja, tidak membicarakan yang lain. Kemudian keutamaan-keutamaan kemarin sudah dibacakan juga bahwa ini adalah sulusul Quran. Ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian para sahabat bahkan membaca di dalam sholatnya habis Al-Fatihah, kemudian Kulhu baru kemudian surat yang lain, atau habis Al-Fatihah surat yang lain baru Kulhu. Itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan karena kecintaannya membaca Kulhu maka Allah cinta kepada dia. Karena kecintaannya kepada Kulhu maka Allah wajibkan dia masuk surga. Tentu saja yang membaca memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Sekali lagi, yang membaca memahami maknanya dan mengamalkan isinya, tidak hanya sekedar baca. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Esa ini apa? Satu. Jadi katakan Allah itu Maha Satu. Jadi yang Esa itu hanya Allah saja Subhanahu wa taala, enggak ada selain Allah yang Esa. Esa di dalam apa? Esa di dalam 3 hal. Kemarin disebutkan Esa di dalam rububiyah, Esa di dalam uluhiyah, Esa di dalam asma wa sifat. Ini istilah yang jenengan mungkin tersi bingung. Saya jabarkan kemarin sedikit-sedikit, mudah-mudahan paham. Esa di dalam rububiyah maksudnya bahwa Allah itu Maha apa saja kemarin? Kalau menyebut Rob berarti Allah Maha apa saja? Maha pencipta. Apalagi? Maha memiliki.
Maha mengurusi, maha menguasai. Saya dipahami ibu-ibu sedaya nggih? Apa saja? Coba diulang nggih. Kalau jenengan dengar kata Rob, Rob itu artinya Allah satu apa? Maha pencipta. Coba jangan ucapkan Allah Maha Pencipta. Yang kedua, Allah Maha Memiliki. Yang ketiga, Allah Maha Pemberi rizki. Kemudian Allah Maha Pengatur, Allah Maha Penguasa. Berarti kalau dengan salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan sedang mengucapkan alhamdu, segala puji li milik Allah Rob. Berarti jangan kelingan lima niku. Dia Rob yang menciptakan saya, yang memiliki saya, yang memberikan rezeki pada saya, yang menguasai saya, yang mengatur saya. Rob alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham sampai di situ nggih? Berarti Bapak Ibu sedaya, karena Allah itu Maha Esa, berarti yang Maha menciptakan hanya Allah saja. Tidak ada yang Maha Pencipta selain Allah. Saya dipahami sampai di sini nggih? Berarti yang menciptakan semut siapa? Allah. Yang menciptakan lalat, yang menciptakan biji jambu siapa? Allah. Yang menciptakan selaput putih di antara kulit dan buah siapa? Allah. Manusia bisa bikin enggak? Enggak bisa. Jangan lagi kok lalat. Biji kacang yang kayak miliknya Allah manusia nggak bisa bikin. Ditanam, tumbuh, jadi besar, ada daunnya, nggak bisa. Berakar, nggak bisa. Maka dikatakan Allah Maha Pencipta. Itu salah satu arti dari Rob. Kemudian Allah Maha Memiliki. Berarti yang memiliki diri kita siapa? Yang memiliki istri kita siapa? Yang memiliki suami kita siapa? Yang memiliki anak kita siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Bahkan sering saya sampaikan, kuku kita juga milik Allah. Nyatanya kita nggak bisa bilang kuku jangan panjang biar saya nggak repot, bisa nggak? Nggak bisa. Rambut jangan panjang biar saya nggak repot ke tukang cukur, bisa nggak? Tetap panjang tuh, karena sesungguhnya seluruhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Maha Pemberi rezeki. Berarti yang total memberi rezeki siapa? Allah. Tidak mungkin kalau nggak digerakkan oleh Allah kita dapat rezeki, itu nggak mungkin, mustahil. Hanya Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Maka dalam kondisi kita gelap gulita tetap mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Maha Pengatur. Ya, berarti satu-satunya yang mengatur langit siapa? Yang mengatur hujan? Ada nggak malaikat pengatur hujan? Ada ya, malaikat pengatur hujan, Al-Mudabbir. Ya. Tetapi malaikat pengatur hujan itu manutnya sama siapa? Sama Allah. Bisa nggak kita minta, malaikat, tolong dong di sini aja yang hujan, sana Taman Tirto nggak usah. Bisa nggak? Bangun jiwa rasa hutan, kan ibadah hutan. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya kepada Allah saja. Yang mengatur laut kidul siapa? Allah. Ada nggak keyakinan ada yang mengatur laut kidul? Ada atau di masyarakat? Ya enggak. Ada enggak yang merasa yang mengatur Gunung Merapi? Ketahuilah, qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, berarti yang mengatur seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seseorang yang mengakui ada pengatur lain selain Allah, dia dilemparkan ke neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Itu namanya dosa syirik. Ya, sekali lagi itu dosa syirik. Jadi kalau jenengan mengakui ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memiliki selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang menguasai selain Allah, berarti jenengan tidak mengakui qul huwallahu ahad, alias kita dihukumi sudah musyrik. Dan kalau kita mati dengan keyakinan itu, kita masuk neraka jahanam selama-lamanya. Inilah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang lain semuanya diampuni oleh Allah, tapi tidak dengan dosa syirik. Maka berhati-hati dengan syirik. Berhati-hati dengan syirik, subhanallah. Orang bisa sholat rajin, tahajud rajin, tapi kalau dia masih
mengharapkan kepada selain Allah, meyakini ada pengatur selain Allah, dia syirik, nggak kepake sholatnya, nggak terpakai sholatnya, subhanallah. Hajinya hilang, sholatnya hilang, baik sama istrinya hilang, kalau dia mati membawa dosa syirik, subhanallah. Maka berhati-hati banget dengan yang namanya syirik, karena itu intinya agama kita. Nah, qul huwallahu ahad, artinya Allah Maha Esa di dalam rububiyah. Yang rububiyah artinya tadi itu, artinya 5 hal itu. Jenengan eling-eling, berarti mboten enten sing menguasai jenengan selain Allah. Jenengan jangan merasa dikuasai oleh orang lain. Jenengan itu yang menguasai Allah, maka mintanya kepada Allah. Termasuk suami, misalnya jenengan suaminya kok rewel banget pecicilan, isi dolanan wedok misalnya, naudzubillah. Maka jenengan mintakan, ya Allah, sungguh yang mempunyai hati suamiku adalah Engkau. Maka saya serahkan kepadamu untuk dirubah tuh hatinya jadi baik. Jangan kedukun. Jangan kemudian, Pak niku lho, bojo kula niku lah, ampun, jan ora karu-karuan. Misalnya seperti itu. Maka kemudian jenengan disarati, wis pun jenengan tumbas ayam cemani, ngireng kabeh. Mungkin dibeleh, bar dibeleh mungkin darahnya dicampur kali panganane bapak niku. Kemudian diglojok bapak niku. Kalau jenengan dengan keyakinan itu, jenengan mati di atasnya, masuk neraka jahanam selama-lamanya nggak keluar. Subhanallah. Padahal dosa zina masih bisa keluar dari neraka jahanam. Pelaku dosa besar bisa jadi masuk neraka jahanam, tapi dia tetap dikeluarkan oleh Allah kalau dia bukan bawa syirik. Sepanjang tidak bawa syirik, maka dia bisa keluar. Makanya nanti ada sejarah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam. Makanya di surga ada mantan penduduk neraka jahanam, masih ada bekasnya. Penduduk neraka, penduduk surga terakhir itu dikira main-main sama Allah itu. Ya Allah, sudah penuh surga katanya. Padahal penduduk terakhir surga itu 10 kali lipat kekayaan dunia. Itu wong sing imannya kecil banget, tapi dia tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Nah, ini penting dipahami bahwa Islam itu rahmatnya sangat luas. Makanya dikatakan asal kita punya la ilaha illallah, kita punya 99 catatan keburukan, masih mungkin masuk surga. Asal jangan bawa dosa syirik ketika mati. Kalau masuk dosa syirik ketika mati, dikatakan seperti onta masuk lubang jarum, itu nggak bakal bisa kan? Itu untuk pelaku kesyirikan. Kalau mati dalam kesyirikan seperti itu kondisinya, subhanallah. Makanya satu-satunya perjuangan kita di dunia, jangan sampai kita mati dalam kondisi syirik. Kemudian esa di dalam nama dan sifat. Contoh, namanya Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, atau As-Sami'u, maha mendengar, atau Al-Basiru, maha melihat. Sekarang, apa bedanya Al-Hayyu, maha hidup, dengan hidupnya kita? Jangan kan hidup sekarang. Kalau maha hidup itu artinya apa? Nah, betul. Maha hidup itu tidak diawali, tidak ada, langsung hidup dan hidup terus. Kalau kita kan dulunya nggak ada. Saya lahir 13 Januari 1977. Sebelum itu ada nggak saya? Nggak ada. Jenengan yang lahir tahun 80 misalnya, ya sebelum tahun 80 jangan nggak ada. Maka kehidupan jenengan adalah kehidupan yang dibuat oleh yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan berakhir, hidup terus karena maha hidup, namanya Al-Hayyu. Beda nggih? Dengan kehidupan kita hidup tapi dihidupkan. Kita akan mati. Pada saatnya kita akan mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sami'u, maha mendengar. Sekarang suami panjenengan yang di rumah teriak-teriak manggil jenengan, dengar enggak? Enggak dengar toh? Atau suami panjenengan bisik-bisik di rumah, "Oh, bojoku kan wong ini bayi pantol." Dengar enggak? Enggak dengar. Allah bisik-bisik sekecil apapun dengar, maka maha mendengar. Sampai dikatakan Allah tuh mendengar gerakan semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, itu dengar Allah, tahu. Tuh, kita tahu nggak kayak gitu? Nggak tahu. Maka Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Di atas ars Allah melihat seluruhnya, bahkan daun jatuh pun Allah tahu. Daun jatuh di tengah kegelapan malam Allah tahu. Kita melihat di samping situ aja udah nggak bisa ada tembok. Jangan kok tembok, ada kain aja lah. Ini di belakang ini udah nggak bisa lihat. Itulah dikatakan maha melihat. Jadi Allah itu esa di dalam semua itu. Berarti kalau ada orang mengakui ada selain Allah yang maha melihat, musyrik. Contoh, oh wong kaiki son delok jarak jauh.
itu musyrik Bapak Ibu sedaya. Itu orang hebat loh, orang pintar, bisa tahu, bisa melihat walaupun di Jakarta. Itu musyrik. Kalau jenengan meyakini itu dan mati, masuk neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar. Hati-hati dengan yang kayak gini nih. Sekali lagi, dosa berzina itu masih bisa diampuni Bapak Ibu sedaya. Dosa maling itu masih bisa diampuni. Tapi tidak dengan dosa yang seperti ini. Karena apa? Mengambil haknya Allah. Itu cuma miliknya Allah. Allah itu Maha Esa di dalam itu. Ini intinya agama kita Bapak Ibu sedaya. Makanya berhati-hati betul dengan bagian ini. Kemudian kita meyakini bahwa yang maha sempurna itu hanya Allah. Makanya dikatakan maha melihat bukan melihat, maha mendengar bukan mendengar. Karena itu kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sementara makhluknya serba terbatas. Ini diantara dalil tentang atau tafsir tentang Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Jadi Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ditakut-takuti orang, misalnya jenengan kepanggil sama orang yang dianggap dukun, naudzubillah. Aku iso ndelok kowe lho, kendeng ndi wae ketok. Jenengan jangan percaya yang seperti itu. Ada orang yang seperti itu datang ke saya, Ustaz, saya tuh merasa dihantui. Kenapa? Saya itu dulu pernah ketemu orang yang ngecing saya, dia bilang pokoknya saya dari Cirebon pun tetap lihat jenengan. Jenengan kayak ngopo-ngopo saya tahu. Itu bekerja sama dengan jin, dan yang maha melihat itu hanya Allah. Itu dengan hanya ucapan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas saja hilang yang seperti itu. Nah, sekali lagi ini masalah akidah, pentingnya luar biasa. Kemudian saya sebutkan kemarin, Allah Maha Esa di dalam rububiyah, dalam semua tadi yang disebutkan 5 tadi itu dikatakan di dalam Quran surah Fatir ayat 13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sekali lagi saya ulang. Segala sesuatu yang orang anggap sebagai Tuhan, yang dimintai oleh orang-orang itu, ketahuilah mereka tuh nggak punya walaupun hanya sekedar qitmir. Apa qitmir kemarin? Selaput putih di buah-buahan itu loh. Qitmir atau selaput putih di kurma. Kurma kulit enak selaputnya niku teng biji. Nah, selaput seperti itu manusia itu nggak punya. Apalagi kok dimintai Bapak Ibu sedaya. Makanya alangkah sangat anehnya ada orang baca Qul huwallahu ahad, kok dia kemudian minta-minta kepada pohon, minta-minta kepada penduduk kubur. Subhanallah. Yang namanya ziarah kubur sunnah, jangan salah pengertian nih. Nanti dikira nggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Jenengan ziarah kubur kapan saja sunnah, disarankan. Ziarah kubur disarankan. Waktunya kapan saja, tidak harus pas sadranan, tidak harus pas sawalan, kapan saja yang namanya ziarah kubur itu sunnah. Tujuannya apa? Mendoakan penduduk kubur, bukan minta kepada penduduk kubur. Mbah, kulo arep apa jenenge sunatan, putune sampeyan iki lho Mbah, disunati Mbah. Kulo nyuwun perlindungan nggih Mbah tempat-tempat jenengan. Mbah ndek ben meninggal dimandiin oleh kita, diantar ke kuburan kok dimintain. Iso jawab, lha iki piye to lele? Lah ndek ben aku di wis ora iso apa-apa, wis di gotong-gotong karo kowe lek malah dijaluki lho, arep kosong men aku. Kira-kira begitu kalau bisa dijawab nggih. Ketahuilah kita sudah beda alam. Sudah tidak bisa diminta. Kita tugasnya mendoakan. Makanya begitu datang ke kubur gimana sunahnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'min wal muslim wa inna insyaallah bikum lalahikun. Itu doa itu. Nggih. Assalamualaikum, semoga keselamatan engkau penduduk kubur dari orang-orang yang beriman dan orang Islam. Disebutkan nggih, orang mukmin wal muslim itu beda itu. Kalau orang mukmin, orang beriman itu pasti Islam. Tapi nek Islam urung tentu beriman. Nggih. Itu beda jenis. Nggih. Jadi yang dimintai selain Allah dikatakan oleh dipertegas di dalam surah Fatir ayat 13, randuwe opo-opo. Bahkan sekedar kulit ari pun nggak bisa. Lah kok dimintai? Sementara dia sambil minta sambil mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Niku pripun niku? Ini akibat orang tidak belajar, nggak ngaji. Makanya Rasul menyebutkan yang namanya ngaji itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah yang ngendika. Jadi dengan setiap hari minta syafaat ya Rasulullah, minta syafaat ya Rasulullah. Ini dawuh mboten dipirengaken niku pripun?
Rasulullah ngendikon apa? Qul huwallahu ahad. Firman dari Allah, katakan Allah itu esa, maka jangan minta-minta kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah, jangan bertawakal kepada selain, jangan berserah diri kepada selain Allah. Kemudian dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Apa yang diumpamakan di situ? Bahwa sesungguhnya setiap orang berkumpul jadi satu, mau bikin lalat saja tuh nggak bisa. Bikin lalat saja nggak bisa, bikin semut nggak bisa, bikin biji-bijian nggak bisa. Lah kok dimintai? Lah kok dimintai? Nah ini diantara tafsir dari Qul huwallahu ahad. Kemudian juga disebutkan satu-satunya yang disembah adalah hanya Allah. Satu-satunya yang disembah hanya Allah. Berarti jenengan sudah mengaku yang menciptakan, menguasai itu Allah, maka jenengan menyembahnya pun kepada Allah. Jangan jenengan mengakui yang menciptakan saya Allah, yang memberikan rezeki kepada saya Allah, tapi kemudian jenengan beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Berikutnya Allahus Samad, kemarin apa? Allahus Samad itu ada 26 tafsiran tentang Allahus Samad. Bayangin, ada 26 tafsir tentang Allahus Samad. Kata-kata As-Samad itu mempunyai 26 tafsir. Tetapi tafsir itu yang 26 itu sesungguhnya sama, sesungguhnya maknanya sama, yaitu bahwa dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, As-Samad itu artinya satu-satunya zat yang maha sempurna di dalam nama dan sifat. Pokoknya namanya paling sempurna, sifatnya paling sempurna, dan seluruh makhluk itu butuh dia dan dia tidak butuh makhluk. Itu As-Samad. Jadi kalau jenengan dengar Qul huwallahu ahad Allahus Samad, jenengan sedang mengatakan Allah itu tempat saya bergantung, Allah itu tempat saya memohon, Allah itu tempat saya mencurahkan seluruh perasaan saya, keluh kesah saya. Itu hanya Allah, karena setiap makhluk itu bergantung kepadanya. Setiap makhluk bergantung kepadanya. Kalau dikatakan setiap makhluk berarti orang non muslim termasuk enggak? Termasuk. Bapak Ibu sedaya, bohong kalau orang non muslim nggak butuh Allah. Itu butuh, mereka itu butuh Allah, dan ini dibuktikan berulang kali di dalam hadis. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, Rasulullah bertanya kepada orang musyrik. Namanya siapa kemarin? Namanya adalah saya namanya kok lupa nggih. Namanya adalah seseorang kaum musyrikin. Ditanya pada Rasulullah, kamu hari ini sudah nyembah berapa Tuhan? 7 ya Rasulullah. 7. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Yang di langit itu Allah maksudnya. Ditanya lagi oleh Rasulullah, kalau kamu kepepet, susah, bingung, yang dimintai oleh kamu yang mana? Yang di atas. Dan ini di dalam ayat diterangkan tentang seseorang yang di tengah lautan meh kelem. Coba jangan perhatikan tuh. Mbok wong sing ora ngakui Gusti Allah, nek apa terjadi banjir, apa terjadi gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gitu enggak? Iya, yang enggak mengaku pun tuh, yang katanya enggak mengakui Tuhan, orang-orang ateis mesti oh my god gitu, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ini kan rekaman kejadian kayak gitu, kecelakaan atau pesawat terbang meledak. Kakak saya itu pramugari. Kakak saya persis serta pramugari. Ketika mau jadi pramugari itu kan dilatih seolah-olah pesawat jatuh, dia terjun gitu ke laut, jadi dalam gitu, sambil diperdengarkan suara asli kokpit itu, apa namanya itu, yang rekaman itu, kotak hitam itu, kotak hitam. Itu isinya la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau yang orang non muslimnya my God, oh my God, begitu itu. Isinya begitu itu. Jadi secara asal siapapun butuh Allah. Maka dikatakan Allahus Samad. Dialah zat yang semuanya bergantung kepadanya. Enggak bisa orang atau makhluk itu enggak lepas dari Allah, itu enggak bisa. Semuanya butuh. Di sini dikatakan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan yang segala sesuatu membutuhkannya. Yang tidak ada rongganya dan tidak makan dan tidak minum. Karena ada Tuhan yang minta makan dan minta minum. Ya enggak? Nabi Isa itu makan dan minum. Nabi
tapi dipertuhankan. Maka Allah sampaikan, Allah tuh nggak punya rongga perut dan nggak makan dan nggak minum. As-Somad dia. Kemudian yang sempurna dalam segala sifat. Dia pemimpin yang sempurna. Dia mulia kesempurnaannya. Dia maha agung kesempurnaannya. Pokoknya seluruhnya sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melakukan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki. Jadi kalau tentang perbuatan Allah jangan tanya kenapa Allah begitu, bukan. Memang Allah tuh berkehendak dengan segala sesuatu. Kenapa saya yang miskin, dia yang kaya? Bukan begitu, Bapak Ibu sedaya. Lah kok tungguku sing sugih aku ora sugih? Itu perbuatan Allah, terserah Allah. Pasti ada hikmahnya. Kaya bersyukur, miskin bersabar, dua-duanya sorga. Orang miskin bersabar, sorga. Orang kaya bersyukur, sorga. Milih endi jenengan? Milih endi? Milih sugi bersyukur toh? Sayangnya banyak orang yang kalau sugi itu nggak bersyukur. Sejarah mengatakan yang sugi banyaknya tidak bersyukur, yang bersabar itu banyak lolos. Wong miskin sabar ki lolos banyak. Kenapa? Yus piye meneh? Miskin ora sabar terus kepiye? Ngamuk-ngamuk, jungkir balik yo tetap miskin. Ini apa nggih? Maka walaupun yang afdal adalah kaya bersyukur, kenyataannya Fir'aun kaya raya masuk neraka jahanam, Namrud raja kaya raya masuk neraka jahanam, Korun sampai hari ini jenengan nggak mau memberi anak namanya Korun, ya enggak? Anak jenengan sampai Bu namanya Bu Korun, katanya ora gelem jenengan. Padahal sugih banget. Gini apa nggih? Sampai hartanya dikatakan harta Korun, padahal teng Mesir niku. Di Indonesia mengatakan harta Korun, Korun itu Mesir niku. Karena apa? Korun itu kuncinya, kunci gudangnya itu diangkat 9 orang itu nggak kuat, kesusahan. Kunci gudang ini, sugih banget, tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, memang kita minta jadi orang kaya, tapi kaya yang bersyukur. Itu dari arti Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya mboten gadah anak, mboten dilahirke. Lha kebayang mboten? Nek Gusti Allah duwe anak niku pripun? Lah mirip kali Gusti Allah. Kalau mirip dengan Gusti Allah berarti kita harus sembah juga dong. Kalau Allah punya bapak, terus Allah nomor berapa? Dan surat ini turun karena itu Andi. Surat Kulhu ini turun karena Rasulullah ditanya, terangkan kepada kami bapak ibu Allah itu siapa? Gitu kira-kira begitu. Terangkan kepada kami nasabnya Allah. Maka dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu nggak punya anak dan nggak diperanakan, nggak dilahirkan, nggak punya bapak ibu. Ada punya bapak ibu lah terus baik canggai kadusi wur degudeg lah oke men. Gini apa nggih? Maka tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kalau punya bapak nggak sempurna berarti dia butuh orang lain. Gini apa nggih? Sekarang bapak terhadap anak, bapak butuh anak nggak? Untuk apa? Anak untuk bapak. Untuk apa, Pak? Jangan punya anak untuk apa? Jangan butuh anak bukan? Betul. Melanjutkan keturunan. Itu. Allah tuh nggak butuh itu karena Allah hidup seterusnya. Kalau Allah punya anak, ya namanya bukan Allah, namanya bukan Tuhan. Maka dikatakan lam yalid wa lam yulad. Rasulullah menyampaikan tentang seandainya Allah punya anak, maka orang pertama yang akan memuliakan anaknya adalah saya, kata Rasulullah. Kenyataannya Allah tidak punya anak. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-81. Kemudian pun begitu Bapak Ibu sedaya, meskipun Allah dikatakan punya anak oleh orang Nasrani, dikatakan punya anak oleh orang Yahudi, dikatakan punya anak oleh orang musyrikin, Allah tetap sabar. Buktinya apa? Tetap diberi rizki mereka. Maka Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di dunia diberikan satu bagian, yang Ar-Rahim 99 bagian di akhirat, khusus buat orang-orang yang beriman. Rahmatnya Allah yang satu saja sudah kayak gini nih. Sudah setiap orang yang mendurukai Allah tetap dikasih. Orang non muslim nggak menyembah tetap dikasih. Orang non muslim bekerja keras tetap kaya raya. Gini bang, orang non muslim sedekah tetap dikasih lipatan 700. Itu janji Allah. Bahkan kalau orang non muslim itu di cash di dunia semua tuh. Kalau orang Islam kadang-kadang ngasih nanti dia akan dibalas 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau orang non muslim dijamin dikembalikan 700 kali lipat. Kenapa? Di akhirat udah nggak dapat apa-apa. Saking ar-Rahmannya Allah. Tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka jahanam. Kemudian walam yakullahu
kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kufuwan, Bapak Ibu sekalian, kufuwan itu artinya setara. Makanya kalau menikah yang sekufu itu kan, paham? Kalau menikah secara syariat yang harus yang sekufu. Jangan si jenis suki banget, si jenis melarat banget. Niku bukan sekufu niku. Mungkin susah oleh nyambung kene wangel. Si jenis profesor, si jenis SD. Niku bukan nyambung mungkin diskusi lah. Si jenis cerita tambah terus si jenis opo ceritanya soalnya nyambung niku. Maka nikah juga harus yang sekufu, termasuk di dalam agama, harus yang seagama. Kemudian misalnya budayanya terlalu jauh, orang Jawa dengan orang Arab bisa jauh banget. Niku juga butuh penyesuaian itu. Itu susah untuk menjadikan sekufu. Makanya kadang-kadang kalau pernikahan nggak sekufu itu biasanya sok gampang cerai. Subhanallah. Meskipun ada orang Indonesia dengan orang Arab yang langgeng, karena dia bisa menyesuaikan kufuannya itu. Nah, bagi Allah tidak ada yang sekufu dengannya, nggak ada yang setara dengannya. Jadi kalau jenengan menyembah atau meminta kepada selain Allah, berarti jenengan sedang menyetarakan Allah dengan yang jenengan minta itu. Entah itu bentuknya pohon atau apapun, itu disetarakan. Naudzubillah. Nah, di antara dalilnya Bapak Ibu ini sebagai penutup, tentang hadis riwayat Ahmad, ini sahih, ketika sahabat kumpul-kumpul, kemudian sahabat mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Kata para sahabat, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Gimana kata-katanya? Masya Allahu wa syi'ta. Misalnya, hujan ini terjadi karena Allah dan karena engkau ya Rasulullah. Paham maksudnya sampai di sini? Maka Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah berwajah merah. Rasulullah mengatakan, aja'altani wallahu adalan. Kata Rasulullah, apakah kau hendak menjadikan aku setara dengan Allah? Apakah kau hendak menjadikan aku sebanding dengan Allah? Enggak boleh seperti itu. Harusnya mengatakan dikatakan Masya Allahu wahdah, hanya karena kehendak Allah saja. Kepeksa pengen mengatakan bersamaan dengan Nabi, Masya Allahu summa syi'ta, atas kehendak Allah baru kemudian kehendakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nggak boleh mengatakan nek ora guru-guru supir kayak pinter kayak wis mlebu maring jurang wis do mati. Itu nggak boleh, Bapak Ibu sedaya. Nek dudu karena obat iki aku wis mati. Itu nggak boleh sama sekali, itu ucapan yang keliru. Kalau bukan karena dokter itu saya paling sudah mati, itu nggak boleh. Yang boleh apa? Kalau bukan karena Allah dan kepandaian Pak Dokter, mungkin saya sudah sedo. Kalau misalnya contoh, ada orang banjir, anak-anak kelem, tiba-tiba ada pemuda lompat, ketangkep anaknya itu, selamat. Kemudian mengatakan, nek ora goro-goro pemuda itu wis mati kayak bocah mau. Itu nggak boleh, Bapak Ibu sedaya. Tiba-tiba dia naik ke atas, lah kok kowe mau nyelompat? Aku kurang ngerti sing jero aku mau sapa. Paling karena didorong oleh orang. Jadi yang betul adalah kalau bukan karena kehendak Allah dan keterampilan pemuda ini berenang, mungkin sudah mati. Paham nggih? Paham nggih? Ini kata-kata adlan, aja'altan ini wallahu adlan atau idlan atau nidan. Apakah kau hendak menjadikan aku sebagai pembandingnya Allah? Padahal ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak boleh disetarakan dengan Allah, makhluk yang paling mulia, apalagi yang selainnya, apalagi namung wali, apalagi namung kiai, apalagi namung penduduk kubur, apalagi namung pohon. Subhanallah, Rasulullah saja nggak boleh disetarakan dengan Allah dan Rasulullah marah, apalagi selain Rasulullah. Inilah yang namanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan inilah inti agama kita. Mudah-mudahan panjenengan semua diberkahi, kita semua diberkahi, kita bisa benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ampun mlebet, Pak.